Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, perkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari program studi tarikh bahasa Inggris semester 3 kelas B. Nah, di sini saya ingin menceritakan terkait sejarah perkembangan perkembangan Islam yang ada di benua Australia. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas, yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja. Saya akan bercerita terkait perkembangan Islam di Australia, yaitu sejarah masuknya. Yang pertama itu sejarah masuknya Islam di Australia. Nah, kalau berbicara sejarah itu panjang, sangat panjang. Kalau saya cerita di video ini mungkin akan banyak durasi yang termakan, yang diperlukan. Mungkin saya akan menceritakan sedikit saja, singkat saja terkait sejarah masuknya Islam di Australia. Baik, nah Islam itu pertama kali dibawa, masuknya Islam ke Australia itu pertama kali dibawa oleh para pelaut yang berasal dari Makassar. Nah, pelaut-pelaut Makassar ini adalah yang pertama kali melakukan kontak dengan bangsa Australia, yaitu suku Aborigin. Nah, pelaut Makassar ini mendarat di Australia, yaitu tepatnya di bagian utara, yaitu sekitar tahun 1700-an. Nah, kala itu mereka datang dengan sangat sopan, dan meminta izin kepada penduduk asli di sana, yaitu para pelaut, yaitu suku Aborigin. Nah, para pelaut dari Makassar itu, tujuannya para pelaut Makassar ini datang yaitu untuk mencari teripang di pantai utara selatan, di pantai utara Australia maksud saya. Nah, salah satunya di daerah yaitu Arnhem Land kalau tidak salah. Nah, mereka datang dan menetap beberapa lama di Australia untuk membeli teripang dari penduduk asli di sana, yaitu suku Aborigin tersebut. Nah, interaksi antara pelaut Makassar dan para warga Aborigin tidak bisa dihindarkan karena di sana mereka membeli dan tadi kan meminta izin untuk mencari teripang di sana. Nah, lanjut setelah itu pengaruh Islam juga datang ke Australia, itu dibawa oleh para penunggang unta yang itu berasal dari Pakistan dan Afghanistan. Itu sekitar tahun 1870 sampai 1920. Nah, para penumpang unta ini itu berjumlah sekitar 2.000 orang. Itu datang ke Australia untuk bekerja di proyek pembangunan jalur kereta yang sedang dikerjakan di kerajaan di sana. Nah, kala itu, unta itu dianggap sebagai hewan yang sangat berguna untuk dijadikan alat angkut material. Nah, para penumpang unta ini yang dalam sejarah Australia itu disebut dengan mereka disebut dengan camelers. Nah, berada cukup lama mereka di daratan Australia, sehingga sedikit banyak mereka juga membawa pengaruh spiritual, yaitu Islam tersebut. Nah, bahkan masjid pertama di Australia didirikan pada masa itu. Nah, kalau tidak salah itu pada tahun berapa ya?
saya lupa. Nah, lanjut saja. Nah, setelah itu pada tahun 1900-an masuk pada tahun 1900-an Australia itu kembali didatangi buruh imigran, yaitu dari berbagai negara di bagian timur dan Afrika. Nah, para imigran ini kebanyakan itu dari Turki, Albania, Bosnia, kemudian Lebanon, dan beberapa negara dari Afrika lain yang ada di Afrika maksud saya. Nah, jumlah imigran yang terus bertambah seiringnya berjalan waktu membawa pengaruh Islam di Australia itu sangat banyak. Nah, hingga Islam terus berkembang di negara Australia ini. Nah, hingga saat ini Islam merupakan agama yang perkembangannya cukup pesat di Australia. Nah, jumlah pemeluk agama Islam itu terus berkembang dan bertambah. Nah, kemudian masjid, kemudian sekolah yang berunsur Islam pun terus meningkat di Australia. Nah, kemudian sejak berapa tahun yang lalu, nah itu didirikan Islamic Museum Australia. Itu resmi dibuka di Australia, yaitu Islamic Museum. Nah, tujuan didirikannya tujuan didirikannya museum itu untuk mengenalkan bagaimana Islam seutuhnya ke masyarakat Australia. Karena pada kala itu banyak berita-berita miring terkait agama Islam, baik itu berhubungan tindakan ekstremisme dan terorisme dengan Islam. Jadi pada situ sangat banyak berita-berita media-media yang memberitakan terkait hal tersebut, sehingga didirikanlah museum ini untuk memberikan gambaran bagaimana Islam itu sebenarnya dan tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, karena secara jelas hal itu bukan terjadi dengan ada hubungan dengan agama Islam. Nah, diharapkan, bagi orang-orang yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam itu datang ke museum itu dan melihat, bagaimana Islam dari museum tersebut. Oke, mungkin itu sejarah singkat terkait masuknya Islam di Australia. Saya mohon maaf kalau terbelit-belit ceritanya. Kemudian saya ingin cerita lagi terkait itu pendidikan Muslim yang ada di Australia. Nah, masyarakat Australia itu pada dasarnya bangga dan adanya keanekaragaman budaya yang ada di kota-kota mereka. Nah, baik besar maupun kecil, mereka sangat menghargai perbedaan. Setiap umat beragama yang di sana tidak memiliki larangan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Melalui dasar-dasar yang ada inilah, perkembangan pendidikan di Australia diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan pendidikannya. Nah, hal ini namun tidak terlepas dari penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, kemudian pemerintahan hanya memberikan pedoman yang berupa tujuan umum pendidikan yang kemudian lembaga diberikan kebebasan untuk cara mengembangkannya. Jadi di sana itu tidak ada larangan atau mereka dibebaskan dalam menjalankan pendidikan dari agama-agama mereka masing-masing di sana. Nah, kemudian hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan agama, bahwa tidak ada kurikulum yang dikhususkan untuk sekolah pendidikan agama di sana. Oleh karena itu, pendidikan agama dikelola oleh pihak swasta. Nah, pengelolaan ini membuat para pengampu sekolah dapat memberikan waktu yang lebih efisien dalam permasalahan keagamaan kepada muridnya. Dengan hal yang demikian juga, ini mampu membuat pengampu bisa memberikan banyak kesempatan
untuk mengembangkan teori dan praktek secara mendalam. Nah, uh, uh, kebijakan di bidang pendidikan agama sekolah-sekolah Islam di Australia sudah mulai didirikan sejak tahun kalau tidak salah pada tahun 1970-an. Nah, oleh orang-orang Muslim pada saat itu. Kayak seperti ya di sana ada seperti yaitu Queensland Islamic Society dan Goulburn College of Advanced Education. Sekolah Queensland Islamic Society ini didirikan di Brisbane. Nah, tujuan dari sekolah ini adalah untuk mengajak dan menyadarkan anak-anak Muslim untuk mendirikan sholat dan meningkatkan hubungan silaturahmi. Jadi di sana sekolah ini didirikan untuk tujuan menyadarkan anak-anak Muslim yang di sana yang mungkin kurang dalam memahami terkait sholat dan silaturahmi. Nah, pelajar yang ada di sekolah ini itu berasal dari penduduk asli Australia, kemudian dari India, ada juga dari Indonesia, negara kita, kemudian dari Afrika, kemudian Turki, Pakistan, dan Lebanon. Nah, kemudian ke sekolah Goulburn College of Advanced Education. Nah, sekolah ini didirikan di Goulburn sesuai pada nama sekolah ini, yaitu sebuah pendidikan guru. Nah, yang suatu pendidikan guru yang telah melahirkan sarjana muda. Selain sekolah-sekolah Muslim di Australia, universitas-universitas di seluruh Australia juga berkomitmen untuk memastikan agar mahasiswa yang beragama Islam, seperti juga mahasiswa yang berlatar belakang agama dan budaya lain, bebas menjalankan agama mereka di lingkungan universitas. Jadi tidak ada larangan. Jadi di sana itu toleransinya sangat tinggi. Mereka tidak membeda-bedakan agamanya mereka tetap menjalankan bagaimana seharusnya agama masing-masing dijalankan. Nah, mahasiswa Muslim di sebagian besar universitas di Australia itu dapat mengakses ruang-ruang untuk sholat. Kemudian terdapat juga makanan-makanan halal yang disediakan dan juga ada ikut dalam kelompok pendukung mahasiswa. Nah, semenjak maraknya pemerintahan internasional kemudian ada cerita semenjak maraknya pemerintahan internasional mengenai bom Bali, hal ini berdampak juga bagi pendidikan Muslim di Australia, di mana target juga diarahkan ke sekolah-sekolah Muslim. Nah, ini ada cerita terkait terorisme yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian pemerintah melakukan peninjauan ulang terkait kurikulum yang diajarkan sekolah-sekolah tersebut. Rencana ini banyak mendapatkan reaksi dari Muslim yang berada di Australia karena kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah Muslim sama dengan kurikulum yang diajarkan oleh sekolah umum lainnya. Nah, tidak hanya sampai di situ, Brian Bishop yaitu seorang anggota parlemen dari Partai Liberal mengusulkan larangan pemakaian jilbab. Nah, pada kegiatan sekolah, menurutnya jilbab dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan persamaan hak nilai-nilai kemasyarakat Australia dan menyebabkan perpecahan. Nah, pas itu kemudian inilah yaitu ada beberapa orang-orang yang dimana itu melarang terkaitnya bagaimana dalam pemakaian jilbab segala macam. Nah, ini jadi permasalahan pada saat itu. Nah, kemudian usulan ini tentu banyak dapat kecaman dari penduduk Australia bahkan dari non-Muslim. Nah, mereka menganggap bahwa sama sekali tidak ada hubungannya antara penggunaan jilbab dengan persamaan hak. Itu pasti, memang tidak ada sama sekali. Karena seperti yang awal tadi, yaitu menjalankan bagaimana agamanya mereka masing-masing. Nah, kemudian di sana juga disebutkan nilai-nilai kemasyarakatan Australia. Nah, tidak ada hubungannya dengan nilai kemasyarakatan Australia, apalagi sampai menimbulkan perpecahan. Itu tidak sama sekali ada hubungan. Nah, ini yang ada oknum-oknum yang kurang baik pada saat itu terhadap Islam. Nah,
Mungkin itu saja terkait terkait cerita saya uh, di perkembangan Islam yang ada di Australia. Saya mohon maaf apabila apa yang saya ceritakan itu kurang maksimal, kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf karena saya menceritakan dengan apa yang saya ketahui dari apa yang saya baca juga. Uh, Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Kemudian saya mohon maaf kalau ada hilaf dan salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.